Alasan Nova Arianto cocok tangani timnas senior di Nova Piala AFF 2024. Tangani timnas senior di Piala AFF 2024 ya. Macam mana guys? Setuju kah? Setuju kah? Pertama, kalian jaga fokus STY. Jaga fokus STY. Dia ini memang dengan penunjukan Nova Arianto sebagai caretaker timnas Indonesia di Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses walau di mana kalian berada dalam apa juga yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga persiapan Piala AFF. Ini di bawah kendalian siapa? Piala AFF pada tahun ini. Jadi ini yang ingin kita bincangkan dan saya akan reaksi satu video yaitu bantu timnas tekad Marukawa demi Indonesia permalukan Jepang. Nama Shin Tae-yong dijunjung tinggi. Oke, apa di sebalik judul ini guys? Kita sama-sama semak video pada kali ini. Oke. Tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Nanti kita akan memberi ulasan di akhir video guys. Oke. Taisei Marukawa dukung timnas Indonesia. Taisei Marukawa nih siapa nih? Shin Tae-yong diabadikan pemain jadi Jepang nama lapangan sepak bola. Wih. Alasan Nova Arianto cocok tangani timnas senior di Piala AFF 2024. Oke, Simak Nova Arianto. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita simak selanjutnya guys. Ungkap prediksi Marukawa dukung timnas Indonesia imbangi Jepang. Indonesia imbangi Jepang. Pemain Jepang ini. Kenapa dia sokong Indonesia? Pertemuan timnas Indonesia kontra Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 turut mengundang respon winger Dewa United Taisei Marukawa. Bahkan dia punya ia winger, tak segan menyebut skuad Garuda mampu mengimbangi negara asalnya. Secara peringkat timnas Indonesia memang tertinggal jauh dari Jepang. Samurai Biru berada di posisi 17, sementara skuad Garuda menempati urutan 134. Meski demikian, pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong dinilai mengalami banyak peningkatan. Hal itulah yang membuat Taisei Marukawa yakin Marcelino dan rekan-rekan bisa mengimbangi Jepang. Saya akan senang melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang nanti. Saya berharap skor berakhir imbang. Saya rasa perkembangan sepak bola Indonesia sangat pesat, terutama pada tahun ini. Saya berharap timnas Indonesia bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujar Taisei Marukawa. Menariknya tak hanya Marukawa yang menyanjung kontribusi Shin Tae-yong. FIFA melalui laman resminya pun turut menganalisa dua hal yang dilakukan Shin Tae-yong sehingga berhasil memajukan sepak bola Indonesia. Menurut FIFA, timnas Indonesia saat ini memiliki skuad yang menjanjikan. Perpaduan pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman dengan pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh menjadi kekuatan utama tim. Alhasil lolosnya timnas Indonesia ke putaran. Oke guys, sebelum itu ya. Memang bukan saja Taisei Marukawa dan juga Federasi FIFA ini melihat Indonesia ini sebagai yang timnas yang perkembangan sepak bolanya begitu instan naik mendadak dan juga punya pemain-pemain bertalenta, berpotensi, bakat-bakat muda. Kita melihat sendirilah anak-anak muda ya di Indonesia ini. Kalau mengikut dia punya average umur itu, Indonesia ini kebanyakannya 23 tahun rata-rata pemain average umurnya. Kalau keseluruhan dilihat daripada keseluruhan pemain-pemain ini. Ini berarti Indonesia memiliki pemain-pemain muda yang akan bermain dalam masa 5 ke 10 tahun masih lagi bisa bermain dengan timnas Indonesia di bawah kendali Shin Tae-yong nanti. Jadi
Sinteyong pun sudah diperpanjangkan kontrak sehingga 2027. Jadi apalagi yang perlu dilakukan Sinteyong ialah membawa lebih ramai lagi pemain bibit muda dan juga mungkin pemain yang berpengalaman, berpotensi yang bermain di Eropah ataupun pemain keturunan diaspora. Dan satu lagi yang dilakukan Sinteyong ini, dia membawa juga pemain-pemain lokal ini untuk abroad, bermain di luar negeri. Dia atas rekomendasi Sinteyong. Sebab itu Arhan pernah bermain di Jepang juga. Asnawi Mangku Alam juga pernah bermain di Korea. Jadi beberapa pemain lain perlu mengikut jejak-jejak langkah pemain-pemain yang pernah berkarir di luar negeri ini untuk membina permainan mereka itu, meningkatkan lagi kualitas dan sebagainya. Oke, kita lanjut guys. Ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meningkatkan optimisme publik. Kendati demikian, tantangan besar menanti di putaran ketiga, di mana skuad Garuda akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Tidak sabar Bahrain dan tengok China. Jepang, Australia dengan Arab Saudi ini. Alasan Nova Arianto cocok tangani timnas senior di Nova Piala AFF 2024. cocok tangani timnas senior di Piala AFF 2024. Ya, macam mana guys? Setuju kah? Pertama, kalian jaga fokus STY. Jaga fokus STY. Dia ini memang dengan penunjukan Nova asisten Arianto STY sebagai yang paling caretaker dekat. timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Sinteyong bakal bisa lebih fokus untuk mempersiapkan para pemainnya, yakni guna menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, jadwal penyelenggaraan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia dengan Piala AFF 2024 sangatlah berdekatan. Matchday kelima dan keenam babak itu bahkan akan berlangsung pada 14 dan 19 November 2024 ini. Sementara itu Piala AFF 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada 23 November hingga 21 setelah Desember. 5 hari Pendeknya jarak selepas antar kejuaraan ini kualifikasi bisa itu. menyulitkan Sinteyong jika harus fokus dua-duanya. Ya betul, perlu ada satu lah ditangani oleh Sinteyong, satu lagi. Kedua, kalau Nova pun DNA okey juga. yang sama. Tak berlebihan jika menyebut Nova Arianto sebagai anak didik Sinteyong yang cukup berhasil. Pelatih berusia betul. 44 tahun Cukup ini berhasil sudah ini. memperlihatkannya pada ajang Piala AFF U16 kemarin. Timnas Indonesia U16 bermain dengan sangat baik dan gaya permainannya mirip dengan Timnas Indonesia Senior. Hal ini berkat gaya kepelatihan Nova yang sudah lebih dari 4 tahun menjadi asisten STY. Wah, Oleh banyak karena pengalaman itulah, tuh skuad dia. Garuda diyakini bakal memiliki gaya bermain yang sama, andaikan menurunkan skuad yang berbeda di bawah asuhan Nova Arianto pada Piala AFF 2024 nanti. Oke guys, kalaulah Nova Arianto ini jadi pelatih Piala AFF, sebenarnya Indonesia bisa juga membawa ataupun pemain-pemain yang akan dibawa di Piala AFF ini adalah pemain-pemain yang tidak dimasukkan dalam timnas senior. Contohlah Sinteyong tidak ambil, tetapi pernah menyarung jersey merah putih ini. Contohnya Sananta, Dimas Derajat yang sudah tidak dipanggil, itu bisa untuk menjadi pelapis kedua di Piala AFF. Jadi begitulah seterusnya kepada pemain-pemain yang pernah menjalani latihan bersama timnas senior tetapi tidak dipanggil kali ini oleh Sinteyong, maka Nova Arianto kemungkinan besarnya bisa untuk memanggil pemain ini ataupun ada pemain-pemain pilihan beliau sendiri yang baru. Jadi terpulang kepada Nova Arianto ya. Oke, regenerasi pelatih guys. Kita lanjut. 3. Regenerasi pelatih. Oh ini banyak pengalaman Nova ini kan. Kepada Nova pada Piala AFF 2024 bisa sangat penting sebagai ajang regenerasi pelatih. Sebab PSSI harus mulai menyiapkan kader baru bagi para pelatih lokal yang bisa menjadi andalan di masa mendatang. Nova Arianto bakal mendapatkan pengalaman yang luar biasa apabila menjadi caretaker timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebab dia sebelumnya belum pernah menjalani peran ini di skuad Garuda. Dengan demikian regenerasi pelatih timnas Indonesia akan berjalan dengan baik.
Sebelumnya, sudah ada Bima Sakti yang pernah menjalankan tugas serupa pada Piala AFF 2018. Oh, Bima Sakti 2018 ya. Oke. Berjasa di Korea Selatan, Sinteyong diabadikan jadi nama lapangan sepak bola. Oh, dihargai juga Sinteyong di sana ya. Kabar menarik datang dari nama pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang diabadikan sebagai nama lapangan sepak bola di negara kelahirannya Korea Selatan. Sebagaimana diketahui, Sinteyong tengah berada di Korea Selatan lantaran menjalani masa libur setelah menjalani jadwal yang padat bersama timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Pelatih berusia 53 tahun tersebut lantas mendapatkan penghargaan dari kota kelahirannya Yeongdong. Namanya diabadikan dalam sebuah lapangan sepak bola modern yakni Sinteyong Soccer Park. Acara peluncuran Sinteyong Soccer Park sendiri sudah dilakukan akhir pekan kemarin. Media asal Korea Selatan Yongnam menjelaskan bahwa kehadiran lapangan Sinteyong Soccer Park tersebut diharapkan mampu menjadi destinasi sepak bola yang terkenal di kota itu. Selain itu, kehadiran Sinteyong yang namanya sudah sangat dikenal di dunia sepak bola negeri Gingseng juga mampu menggerakkan perekonomian warga lokal di Yeongdong itu sendiri. Mulai pembukaan ini, Sinteyong Soccer Park di Yeongdong tidak hanya akan menjadi destinasi sepak bola yang terkenal, namun juga diharapkan dapat sangat membantu dalam merevitalisasi perekonomian lokal. Tulis Yeongnam. Oh, mantap ya. Tak bisa dipungkiri di Indonesia nanti informasi, nama Sinteyong memang tak hanya harum di negara asalnya saja. Sebab pelatih yang dikenal tegas tersebut juga sukses menjadi idola baru bagi para pencinta sepak bola tanah air, terutama pendukung timnas Merah Putih. Berbagai prestasi yang dipersembahkan pelatih berusia 53 tahun ini juga membuahkan penghargaan dari PSSI. Kontraknya yang sudah berakhir pun akhirnya mendapatkan perpanjangan hingga 2027 mendatang. 2027 3 tahun. Nanti ada dia punya Soccer Park juga ini diabadikan di Indonesia ya. Sebab dia banyak jasanya untuk Indonesia juga. Oke guys, itu antara berita terkini yang ada dalam video pada kali ini, yang mana untuk Piala AFF, adakah Anda bersetuju bahwa Nova Arianto adalah pelatihnya? Oke, saya secara pribadi sangat setuju karena dia sudah bersama dengan Sinteyong selama 4 tahun menjadi asisten dan sangat mengetahui banget terkait dengan taktikal dan percaturan strategi Sinteyong itu. Jadi baru-baru ini U16 di bawah Nova Arianto juga dapat kita lihat ya. Cantik kita nonton U16 ini. Dia main laju, dia punya position ball yang baik itu daripada input-input yang dimasukkan oleh Nova Arianto. Jadi apapun, Nova Arianto punya pengalaman yang sangat luas. Jadi dialah orang yang paling tepat untuk Piala AFF November nanti ini. Karena kalau Sinteyong juga yang mengendalikan Piala AFF, kemudian dia juga yang mengendalikan kualifikasi timnas senior di putaran ketiga, itu sangat agak bebanan yang terlalu besar untuk Sinteyong. Jadi perlu ada pelatih lain yang akan menguruskan Piala AFF U20. Jadi Nova Arianto ini adalah orang yang sangat tepat dan saya pun setuju, dan inilah peluang untuk Coach Nova Arianto menunjukkan yang dia punya kualitas tersendiri. Coach ataupun pelatih lokal yang bisa untuk memberi dampak yang lebih besar untuk sepak bola di Indonesia. Satu-satunya peluang ini adalah ketika Piala AFF ini. Beri peluang kepada Nova Arianto untuk mengendalikan dan menguruskan Piala timnas timnas di Piala AFF ini. Terpulang kepada beliau untuk membawa atau membawa masuk pemain siapa saja yang beliau kehendaki. Sama ada pemain yang sudah pernah bersama timnas senior yang mungkin tidak lagi dipanggil oleh Sinteyong, dia bisa saja Nova Arianto untuk mengambil pemain ini, ataupun pemain-pemain bibit muda yang lain yang beliau rasakan punya potensi bakat yang baik dalam sepak bola di Piala AFF ini. Jadi setuju untuk Nova Arianto. Dan kita lihat tadi guys, juga Sinteyong
diberikan penghargaan di Korea Selatan, dibina satu monumen, iaitu untuk sepak bola di Korea. Jadi di bawah nama Sinteyong. Saya pasti suatu masa nanti Indonesia juga akan memberikan nama untuk Sinteyong ini. Mungkin di EKN kah, kita tidak tahu lah kan. Atau EKN itu ada satu padang sepak bola, lapangan sepak bola, diabadikan nama Sinteyong kah ataupun macam mana, itu terpulang kepada PSSI dan juga pemerintah Indonesia. Apapun, Indonesia tetap terbaik untuk melayani Sinteyong dan memberikan perpanjangan kontrak sehingga 2027 ini. Okey, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, sama ada di timnas senior menghadapi putaran ketiga kualifikasi di bawah Sinteyong dan juga di Piala AFF nanti. Itu belum lagi diketahui siapa pengendali ataupun ketua pelatihnya. Mudah-mudahan Nova Arianto akan menjadi ketua pelatihnya ya. Okey, sampai di sini saja guys video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini. Kepada yang sudah baru mampir ke channel Askalan Studio, jangan lupa subscribe, like, share dan komen juga. Kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian saya tidak akan berkomentar di ruangan YouTube ini. Dan semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalan Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalan Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalan Studio. Askalan Studio.